kampus Polkesma, kami melangkah penuh semangat membara. Polkesma tempat kami bertumbuh, cita-cita tinggi, langit jadi saksi. Takkan gentar hadapi rintangan, dengan tekad kuat di dalam jiwa. Kami berdiri bersama bersatu, membangun masa depan yang penuh harapan. Polkesma, semangat akan padam, bersinar terang seperti mentari pagi. Dengan ilmu dan dedikasi, kami maju, takkan pernah berhenti. Di setiap langkah kami bawa harapan, untuk negeri, untuk kemanusiaan. Belajar. Baik, demi kelancaran acara, dimohon kepada seluruh peserta agar mengatur mikrofon dalam mode nonaktif dan mengatur kamera dalam mode aktif. Mohon izin, Bapak Ibu, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar. Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, yang kami hormati para Wakil Direktur, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Kepala SPI, para Kepala Pusat, para Ketua Jurusan, para Ketua Program Studi, dan Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Koordinator Keuangan dan BMN, para Kepala Unit dan Kepala Instalasi PUI, dan serta Bapak Ibu peserta sharing session yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan sharing session peserta program re-entry dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang dengan tema edukasi suportif dalam screening kanker serviks metode IVA. Perkenalkan, saya Aurelia selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Peserta sharing session yang kami hormati, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Poltekkes. Kepada seluruh peserta, kami mohon sikap sempurna di tempat masing-masing.
Iya dah. Ya wis Bapak, aku tak cukup Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta, kami mohon menyalakan kamera sejenak dan kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk tahap 1, kami mulai di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk tahap kedua, 1, 2, 3. Untuk tahap ketiga, 1, 2, 3. Untuk tahap keempat, 1, 2, 3. Untuk tahap kelima, 1, 2, 3. Untuk tahap keenam, 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya. Peserta sharing session yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Malang, Ibu Nurul Hakimah. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Hakimah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para undangan dan seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Malang, peserta sharing session program re-entry yang sudah berkenan hadir secara virtual pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Mewakili Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Malang yang saat ini berhalangan hadir, mohon izin saya sampaikan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin, limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat hadir meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sharing session program re-entry. Hadirin yang kami hormati, program re-entry merupakan salah satu program yang bersifat mandatori, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor HK 0202-A-5220-2024 tentang pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar agar dapat mengimplementasikan, mengembangkan, serta mendiseminasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi sebelum kembali melaksanakan tugas secara penuh. Pada kesempatan ini, kita akan mengikuti pemaparan dari Saudari Triyatmi Andri Yanuarini, SST MKep, yang telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas 11 Maret pada program studi ilmu kesehatan masyarakat dengan fokus kajian mengenai edukasi suportif
dalam screening kanker serviks, metode IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban administratif semata, namun dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan, inovasi, serta inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, juga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengembangan keilmuan, khususnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sharing session program re-entry pada hari ini secara resmi dibuka. Selamat mengikuti, semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan acara yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul Hakimah. Serta sharing session yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan narasumber dan moderator pada kegiatan hari ini. Bertindak sebagai narasumber Ibu Triatmi Andri Yanuardini. Beliau adalah seorang dosen di program studi kebidanan D3 Kediri yang telah menyelesaikan studi S3-nya di Universitas 11 Maret program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kemudian bertindak sebagai moderator ada Ibu Vinta Isti Kundarti. Beliau adalah seorang dosen dengan jabatan Lektor Kepala di program studi kebidanan D3 Kediri. Selain sebagai moderator pada hari ini, beliau juga bertindak sebagai mentor dari narasumber kita. Untuk kelancaran kegiatan, selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk menyampaikan tata tertib dan memandu jalannya sesi materi. Kepada Ibu Moderator Ibu Vinta Isti Kundarti, kami persilahkan. Mbak Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Ibu Dr. Siti Nurkhalifah SKM MKep SPKOM, yang mana pada kegiatan hari ini diwakili oleh Dr. Nurul Hakimah SST MKes selaku Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Malang. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu manajemen di jajaran Poltekkes Kemenkes Malang. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kediri, Direktur Rumah Sakit Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri, Kabid P2P, Subkoordinator PTM beserta staf teknis Dinkes Kota Kediri, Kabid KIA Dinkes Kabupaten Kediri, Ketua IBI Kota dan Kabupaten Kediri, Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator, Pemegang Program Screening Kanker Serviks dan Bagian Promosi Kesehatan Puskesmas Kota dan Kabupaten Kediri, Bapak Ibu dosen dan Tendik Poltekkes Kemenkes Malang, dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengisi gelas kita kembali melalui kegiatan knowledge sharing dari Dr. Triatmi Andri Yanuardini dengan tema edukasi suportif dalam screening kanker serviks dengan metode IVA. Sebelum Ibu Dr. Triatmi Andri Yanuardini menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Kota Blitar tanggal 28 Januari 1981, bertempat tinggal di Wisma Corekan Permai Blok A2 Kaliombo, Kota Kediri. Pendidikan beliau dulu D3 di Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang, lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan di Unpad Bandung dan lulus tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan S2 Kebidanan di Unpad Bandung, lulus tahun 2012, dan melanjutkan program doktoralnya
di Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS, lulus tahun 2025. Sudah banyak karya yang beliau hasilkan yang publish di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Dan yang terakhir ini artikel beliau publish di Q2 yang temanya berkaitan erat dengan ilmu yang akan di-sharingkan kali ini. Demikian CV beliau. Baik, tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ilmu terkini yang telah dikembangkan oleh Dr. Triatmi Andri Yanuarini melalui disertasinya. Selama 45 menit ke depan, saya persilahkan kepada Dr. Triatmi Andri untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo Bu Andri. Terima kasih Ibu Dr. Vinta Isti Kundarti atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Malang beserta jajarannya yang hari ini diwakili oleh Ibu Wadir 1, Ibu Dr. Nurul Hakimah, SSTMkes, yang saya hormati seluruh stakeholder baik kota maupun Kabupaten Kediri dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta tenaga kependidikan dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya. Pada kesempatan yang berharga ini kita dapat hadir bersama dalam forum knowledge sharing program reentry. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berbagi pemikiran, pengalaman, serta hasil pembelajaran akademik yang diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi untuk penguatan program kesehatan yang lebih berdampak bagi masyarakat. Pada sesi ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama melihat bagaimana sebuah pendekatan promosi kesehatan yang lebih suportif, empirik, dan berbasis bukti dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perilaku screening kanker serviks pada wanita usia subur. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan satu hal. Untuk presentasi pagi ini tidak sepanjang perjalanan penelitian dokter saya, karena kalau sepanjang itu mungkin sampai besok pagi tidak selesai ya. Namun saya berharap meskipun singkat, apa yang saya sampaikan, yang saya bagikan hari ini cukup panjang manfaatnya. Hadirin yang saya hormati, hasil penelitian dan pengembangan model promosi kesehatan ini berangkat dari satu persoalan yang sangat penting dalam kesehatan perempuan, yaitu masih rendahnya partisipasi wanita usia subur untuk melakukan screening kanker serviks metode IVA. Pertanyaan besar yang ingin saya jawab dalam penelitian ini sangat sederhana tetapi mendasar, yaitu jika kanker serviks sebenarnya dapat dicegah, tetapi mengapa masih banyak perempuan yang belum melakukan deteksi dini? Jadi penelitian ini tidak hanya mencoba memahami penyebabnya, tetapi juga menghadirkan solusi yang aplikatif berupa model edukasi suportif, yaitu pendekatan promosi kesehatan yang lebih manusiawi, lebih dekat dengan kebutuhan perempuan, dan lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa kami yang sangat kami banggakan bahwa perubahan perilaku screening bukan hal yang mustahil selama kita menggunakan pendekatan yang tepat.
Jadi ini bukan hanya hasil riset, tetapi salah satu solusi dari program kesehatan. Slide. Hadirin yang saya hormati, kanker serviks sampai saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Secara global, pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 604.000 kasus baru kanker serviks dan sekitar 342.000 perempuan meninggal dunia akibat penyakit ini. Artinya apa? Lebih dari separuh perempuan yang terdiagnosis akhirnya kehilangan nyawa. Bahkan hampir 70% pasien kanker serviks ini datang dalam stadium lanjut, ketika pengobatan menjadi sangat jauh lebih kompleks dan mahal. Di Indonesia, situasi juga sangat memprihatinkan. Angka insidensi mencapai 23,4 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, untuk cakupan, screening IVA nasional juga masih sangat rendah, jauh dari target Renstra Kementerian Kesehatan, yaitu sebesar 80%. Di Kota Kediri, capaiannya sudah mencapai 37,7%. Memang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Tetapi angka ini tetap menunjukkan bahwa lebih dari separuh perempuan usia subur belum tersentuh screening kanker serviks. Inilah alasannya mengapa kita tidak bisa melihat bahwa kanker serviks hanya sebagai masalah klinis, tetapi ini adalah masalah perilaku kesehatan masyarakat. Masalah utamanya bukan pada alat screening, Bapak Ibu, tetapi utamanya ada di partisipasi perempuan. Slide. Hal penting yang perlu kita garis bawahi bahwa kanker serviks ini termasuk kanker yang sangat mudah dicegah. Ini berbeda dengan penyakit lain ya, yang lebih sulit dideteksi. Kita sebenarnya sudah memiliki metode screening yang sederhana, murah, aman, dan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan dasar. Dan ini sangat sesuai dengan konteks di Indonesia atau di negara berkembang, yaitu inspeksi visual asam asetat atau IVA. Pemeriksaan ini memungkinkan bahwa lesi prakanker ditemukan lebih awal, bahkan sebelum berkembang menjadi kanker yang invasif. Dengan kata lain, IVA ini bukan sekedar pemeriksaan, tetapi peluang menyelamatkan hidup perempuan sebelum penyakit berkembang. Cuman tantangan terbesarnya adalah mengapa layanan ini sudah tersedia, bahkan gratis ya Bapak Ibu, di Indonesia ini IVA ini gratis ya, tetapi perempuan di Indonesia khususnya masih jarang datang atau mau periksa. Pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari penelitian saya. Jadi masalahnya bukan pada metode IVA-nya, tetapi pada perilaku pemanfaatannya. Right? Hadirin yang saya hormati, selama ini banyak intervensi promosi kesehatan yang berangkat dari asumsi perempuan belum screening karena belum tahu. Tetapi hasil penelitian kami menunjukkan bahwa akar masalah jauh lebih kompleks. Ada 4 hambatan besar yang dominan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah rasa malu, di mana banyak perempuan merasa pemeriksaan organ reproduksi adalah hal yang sensitif dan menimbulkan ketidaknyamanan psikologis. Dalam riset kami dengan
pendekatan dengan metode mixed method, kuantitatif dan kualitatif. Di sini tergali bahwa permasalahan terbesar kenapa perempuan di Indonesia ini belum mau melakukan screening kanker serviks adalah malu. Ini yang terbesar. Ya, malu bagian yang sangat sensitif ini harus diperiksa orang lain. Ternyata ini masih menjadi masalah terbesar. Yang kedua adalah takut, rasa takut. Jadi yang disampaikan dalam studi kualitatif oleh partisipan kami yang terbanyak adalah takut. Ya, takut terutama pada hasil yang buruk, ya, hasil IVA yang positif. Ya, persepsi mereka bahwa kalau positif itu ya sudah terkena kanker, begitu yang kami dapatkan. Takut jika ditemukan penyakit dan takut untuk menghadapi kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Jadi banyak perempuan menempatkan kesehatan dirinya itu di bawah tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan. Jadi belum menjadi prioritas gitu. Dan yang keempat adalah minimnya dukungan sosial. Jadi jarang ini yang mengingatkan, ada yang mau mendampingi, dan memang sedikit sekali yang menjadi role model. Ya, jadi perempuan ya yang sudah melakukan screening ini memang jumlahnya tidak banyak, Bapak Ibu. Jadi persoalannya adalah bukan sekedar defisit informasi, tetapi juga hambatan emosional, sosial, dan psikologis. Karena itu, penyuluhan biasa tidak cukup. Karena perubahan perilaku itu perlu menyentuh pikiran, perasaan, dan lingkungan sosial. Slide. Berdasarkan hasil analisis masalah dan kebutuhan wanita usia subur, kami mengembangkan model edukasi suportif. Penelitian ini, riset ini hampir 1 tahun ya, yang terbagi menjadi 3 tahap, Bapak Ibu. Untuk tahap pertama ini khusus untuk riset kami menganalisis masalah dan kebutuhan. Kemudian di tahap kedua kami mendesain dan mendevelop untuk model promosi kesehatan, dan yang ketiga, tahap ketiga itu adalah tahap implementasi dari model PROMKES, yaitu model edukasi suportif. Mengapa disebut suportif, Bapak Ibu? Karena pendekatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberi rasa aman, dukungan emosional, keyakinan, dan dorongan untuk bertindak. Model ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah diskusi langsung, Bapak Ibu. Jadi, diskusi langsung dengan tenaga kesehatan. Informasi ini kami dapatkan dalam baik dari data kuanti maupun kualitatif. Ternyata WUS, ya, wanita usia subur ini ternyata selain sudah mendapatkan informasi dari kader, beliau ini sebenarnya ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari tenaga kesehatan, Bapak Ibu. Jadi edukasi langsung ini masih sangat dibutuhkan, begitu, karena interaksi interpersonal ini terbukti lebih efektif membangun trust ya dibanding komunikasi satu arah. Karena kami lihat masalah yang mendasari tadi terkait malu dan takut, dan masalah ini sangat sensitif gitu ya. Jadi memang perlu US ini ada
kepercayaan, ada bonding begitu dengan tenaga kesehatan sehingga tidak bisa mengkomunikasikan permasalahan atau tidak malu begitu kalau sudah kenal untuk diperiksa. Kemudian yang kedua, dengan media edukasi visual yang menarik seperti leaflet dan video. Informasi menjadi lebih mudah dipahami dan lebih membekas. Bapak Ibu, untuk informasi terkait dengan kebutuhan ini kami gali pada saat di tahap 1, baik di kuanti maupun kuali ya, karena saya menggunakan pendekatan mixed method. Ini selain mereka mengutarakan ya permasalahan apa sih yang menjadi hambatan WUS ini melakukan screening, yang kedua mereka juga menginginkan membutuhkan suatu alat bantu atau media yang sederhana. Jadi awalnya tuh kami tidak berpikir ke sana karena sekarang zaman era digital ya, kami berpikir ke aplikasi begitu. Ternyata salah gitu ya. Dengan penggalian analisis masalah dan kebutuhan, kami mendapatkan informasi bahwa mereka membutuhkan media yang sederhana, mudah dipahami, begitu. Contohnya seperti leaflet yang tidak banyak kalimatnya, tetapi banyak gambar-gambar, ya sehingga mereka lebih jelas untuk memahami. Selain itu juga mereka mengutarakan bahwa membutuhkan video yang singkat dengan gambar yang menarik, begitu. Kemudian yang ketiga adalah testimoni nyata. Jadi di riset kami menghadirkan terutama perempuan WUS yang sudah pernah melakukan screening IVA. Ini penting ternyata dengan pengalaman-pengalaman WUS ini yang menceritakan secara nyata, secara langsung bahwa pemeriksaan ini tidak sakit, ya. Memang ada ketidaknyamanan, tetapi itu cepat hilang. Dan yang lebih utama mereka mengatakan bahwa yang memeriksa itu adalah perempuan, petugas kesehatan, bidan, perawat yang perempuan. Nah, ini disampaikan langsung. Dan ini penting sekali memberikan penguatan kepada ibu-ibu yang lain. Yang ini terutama responden kami, partisipan kami adalah khusus untuk WUS yang belum pernah melakukan screening kanker serviks. Kemudian yang keempat adalah pengingat melalui WhatsApp. Ini sangat penting karena banyak yang berniat tetapi masih lupa atau menunda tindakan. Jadi dengan kombinasi ini, edukasi tidak berhenti pada tahu, tetapi bergerak menuju mau, lalu bertindak. Dan inilah esensi dari promosi kesehatan bahwa mendorong perubahan perilaku dari tahu, yakin, didukung, dan bertindak. Slide. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk model edukasi suportif kami yang terbentuk berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan WUS yang bertujuan untuk meningkatkan screening IVA. Jadi untuk model edukasi sportif ini merupakan suatu pendekatan promosi kesehatan yang tidak hanya memberikan informasi tentang screening IVA, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial perempuan.
Jadi model ini dilakukan melalui media edukasi yang menarik seperti leaflet dan video. Kemudian yang lebih penting lagi ada diskusi langsung dengan tenaga kesehatan yang saya sampaikan tadi dan pemberian testimoni dari perempuan yang sudah melakukan screening kanker serviks. Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi yang berkelanjutan melalui pengingat WhatsApp. Jadi WhatsApp grup Bapak Ibu. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, rasa nyaman, dan keberanian perempuan dalam melakukan screening IVA. Slide. Hadirin yang saya hormati, pertanyaan berikutnya tentu adalah apakah model ini benar-benar bekerja? Jawabannya adalah iya, dan hasilnya sangat menggembirakan. Berdasarkan uji efektivitas yang kami lakukan, perempuan usia subur yang mendapatkan intervensi melalui edukasi suportif menunjukkan peningkatan yang sangat bermakna, baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun minat untuk melakukan screening IVA. Temuan paling kuat dari penelitian ini adalah kelompok yang mendapatkan intervensi memiliki kemungkinan lebih dari 8 kali lipat untuk berminat melakukan screening dibanding dengan sebelum intervensi. Ini bukan peningkatan kecil karena ini menunjukkan ketika edukasi diberikan dengan pendekatan yang tepat yang memperhatikan aspek psikologis, emosional, sosial, dan komunikasi berkelanjutan, maka perempuan tidak hanya memahami informasi, tetapi benar-benar tergerak untuk mengambil tindakan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, ini sangat penting karena tujuan akhir promosi kesehatan bukan sekedar meningkatkan pengetahuan, tetapi mengubah perilaku menjadi tindakan preventif nyata. Dengan demikian, modal edukasi suportif telah menunjukkan bukti bahwa pendekatan yang empatik, kontekstual, dan menjadi inovasi dalam peningkatan cakupan screening IVA. Intervensi yang tepat mampu mengubah niat menjadi kesiapan bertindak. Slide. Pertanyaan selanjutnya, apakah model ini efektif? Dari hasil penelitian kami, ada 4 mekanisme utama yang menjelaskan keberhasilan model ini. Yang pertama, bahwa model ini mampu menurunkan hambatan psikologis, terutama rasa malu dan takut diperiksa, takut hasil yang buruk, dan kecemasan terhadap prosedur menjadi berkurang karena edukasi dilakukan dengan pendekatan yang nyaman, komunikatif, dan tidak menyalahkan. Yang kedua adalah model ini memperkuat persepsi manfaat atau persepsi benefit. Perempuan mulai memahami bahwa screening IVA bukan dilakukan karena sakit, tetapi justru untuk mencegah penyakit sebelum muncul gejala. Jadi terjadi perubahan cara pandang yang sebelumnya dari memeriksa karena masalah menjadi memeriksa agar tetap sehat. Yang ketiga, model ini menghadirkan choose to action atau pemicu tindakan nyata. Pesan yang kita sampaikan melalui WhatsApp group, reminder, dan ajakan langsung dari tenaga kesehatan menjadi dorongan kecil yang sangat besar pengaruhnya dalam memecah penundaan. Yang keempat adalah model ini meningkatkan self-efikasi atau keyakinan diri. Perempuan merasa saya bisa menjalani pemeriksaan ini, saya siap, saya tidak perlu takut, saya berani. Dan ketika keyakinan diri ini tumbuh, tindakan menjadi jauh lebih mungkin terjadi. Jadi model ini berhasil karena bekerja pada faktor kognitif, emosional, dan sosial secara bersamaan. Jadi perubahan perilaku itu
terjadi karena perempuan merasa paham, aman, didukung, dan mampu. Slide. Kenapa ini penting untuk kita semua, Bapak Ibu? Jadi ada 3 implikasi besar yang perlu kita pahami bahwa yang pertama, edukasi kesehatan tidak bisa lagi dilakukan dengan konvensional semata. Penyuluhan yang satu arah, leaflet yang dibagikan lalu selesai, atau kampanye sesaat yang belum tentu cukup untuk mengubah perilaku. Jadi butuh edukasi ini harus menjadi proses komunikasi yang suportif dan berkelanjutan. Kedua, intervensi ini harus berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi penting sekali kita harus menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat. Ya, karena program yang baik bukan yang paling canggih, tetapi yang paling sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan psikologi sasaran. Dan yang ketiga adalah teknologi sederhana bisa sangat powerful. Kita mungkin sering berpikir inovasi itu harus mahal dan kompleks. Sama pada saat awal saya melakukan riset, akan melakukan ya, pikiran saya, oh ini kayaknya aplikasi deh, ternyata ini salah. Jadi belum sesuai begitu dengan konteks dan budaya setempat. Jadi media sederhana seperti WhatsApp, reminder, ya, grup, ataupun kita langsung menghubungi langsung, video edukasi singkat, dan komunikasi interpersonal justru terbukti sangat efektif. Ini berarti model ini realistis untuk direplikasi, murah, fleksibel, efisien, dan mudah diintegrasikan ke layanan primer. Intinya bahwa inovasi promosi kesehatan tidak harus mahal. Yang penting adalah tepat sasaran. Slide. Jadi untuk harapan ke depan, saya memandang bahwa penelitian saya ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari perubahan yang lebih luas. Model edukasi sportif ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi strategi promosi kesehatan berbasis komunitas. Jika diimplementasikan secara sistematis, dampaknya sangat besar. Yang pertama, meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya deteksi dini. Yang kedua, mengurangi hambatan psikososial yang selama ini menjadi penghalang utama. Dan yang ketiga adalah meningkatkan cakupan screening IVA secara nyata. Dan pada akhirnya lebih banyak perempuan yang terlindungi, lebih banyak kasus yang ditemukan secara dini, dan lebih banyak nyawa yang dapat diselamatkan. Untuk stakeholder kesehatan, model ini dapat diintegrasikan. Bisa ke program puskesmas, ke kampung IVA, kampung KB, kelas perempuan, bisa dalam kegiatan posyandu, kegiatan kader kesehatan, kemudian dalam platform edukasi digital kampus, ini untuk Civitas Akademika juga bisa membuka peluang untuk riset lanjutan, replikasi lintas daerah, kemudian integrasi pembelajaran promotif, preventif, dan pengembangan model berbasis budaya lokal. Dengan kolaborasi ini diharapkan penelitian dapat berubah menjadi gerakan kesehatan masyarakat. Jadi model ini siap diadopsi, dikembangkan, dan diperluas. Slide. Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa yang kami banggakan, dari seluruh proses penelitian ini ada satu hal penting yang saya pelajari, bahwa perubahan perilaku kesehatan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi perubahan perilaku adalah tentang apakah seseorang itu merasa aman, merasa dilindungi, merasa mampu, dan merasa bahwa tindakannya berarti. Slide.
Karena jika kita ingin lebih banyak perempuan melakukan screening kanker serviks, maka pendekatannya harus lebih manusiawi, lebih empatik, lebih dekat, dan lebih suportif. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup sehat dan terlindungi dari kanker serviks. Dan perlindungan itu dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu melakukan deteksi dini. Mari bersama-sama membangun ekosistem promosi kesehatan yang bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi benar-benar menggerakkan perubahan. Karena pada akhirnya mengubah perilaku adalah menyelamatkan kehidupan. Slide. Ini pesan-pesan yang saya sampaikan. Slide. Nah, ini adalah hasil atau output dari disertasi kami. Yang pertama, seluruh model edukasi suportif ini kami masukkan dalam paket intervensi atau modul edukasi suportif untuk meningkatkan perilaku WUS melakukan screening kanker serviks. Kemudian ini leaflet yang kami berikan kepada WUS dan ada video singkat yang bisa diakses di YouTube. Kemudian hasil output disertasi ini sudah kami hakikan. Slide. Nah, ini salah satu bentuk tindak lanjut dari hasil disertasi kami dilakukan ini dilakukan pada saat Pengapmas dengan IPI Kota Kediri, kemudian dari program Dinkes Kesehatan untuk pemeriksaan kombinasi IVA dan HPV DNA. Dan masih banyak yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan testimoni dari pemegang program screening kanker serviks. Mohon izin Bu Nines, kami menampilkan testimoni. Saya Bidan Puskesmas Sukarame, saya sebagai penanggung jawab program kesehatan reproduksi. Program reproduksi semua sangat penting. Kebetulan IVA dan Sadari maupun HPV DNA masuk di dalam program kami kesehatan reproduksi. Target kami di 2025 itu tercapai 15% yang harusnya 95%. Kami merasa bersyukur ada Ibu Andre yang telah mengambil gelar doktoral, memberi ilmu buat kami sebagai pemegang program, untuk kader-kader posyandu, ilmu bagaimana cara mencari sasaran WUS supaya mau, bagaimana cara mengedukasi. Kami di Puskesmas Sukarame mengambil 3 kelurahan saja yang seharusnya ada 5 kelurahan, tapi diambil 3 kelurahan yang banyak penduduknya, yaitu Bujel, Bandalor, dan Pojok. Kader-kader diajak untuk FGD bagaimana mengedukasi untuk mencari sasaran. Bu Andre mengajarkan untuk mencari sasaran yang belum pernah sama sekali mengikuti IVA. Kami per kelurahan ditarget minimal 100 dan kebetulan lebih dari itu. Terima kasih banyak Bu Andre telah mensupport kami, mengedukasi kami. Sebelumnya kami tidak pernah berpikir bahwa bus yang belum pernah sama sekali untuk mengikuti. Kami hanya berpikir yang tahun kemarin sudah mengikuti, tahun berikutnya diikutkan lagi, karena memang sangat sulit. Dengan adanya HPV DNA di tahun 2025 bulan November yang ditarget 200, itu kami bisa terpenuhi.
dengan adanya edukasi melalui leaflet, melalui FGD, melalui video. Luar biasa, sukses terus. Terima kasih banyak. Semoga di tahun berikutnya Bu Andre bisa mendukung kami dan sangat bermanfaat buat program kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian setelah mahasiswa yang kami banggakan. Jadi selamat bersama-sama untuk menjadi bagian dari perubahan menuju perempuan Indonesia yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih terlindungi. Kami persilakan untuk kepada Ibu Mentor. Luar biasa knowledge sharingnya. Kita beri applause virtual untuk Bu Andri. Terima kasih. Oke, tadi sudah ada testimoni, ya, ada konsep-konsep yang disajikan, ya luar biasa Bu Andri. Jadi dari paparan Bu Andri, kalau bisa kita simpulkan ternyata wanita usia subur di Kota Kediri itu faktor internal sebagai penghambatnya itu ternyata luar biasa ya. Dan model yang dikembangkan oleh Bu Andri yang begitu suportif dan bervariatif ini dengan pendekatan yang begitu humanis dan penuh empati ternyata mampu menggerakkan gitu ya sisi internal dari psikologi wanita usia subur ya. Jadi mereka mentalnya semakin kuat dan akhirnya menjadi lebih berdaya untuk bisa mengambil keputusan dan berani untuk melakukan screening IVA. Ini sungguh luar biasa. Mungkin belum terfikirkan oleh kita dan nakes-nakes yang lain. Ya selama ini kita tahu mereka yang screening ya hanya ibu itu mungkin itu lagi gitu ya. Jadi dengan metode yang dikembangkan Bu Andri ini ternyata bisa mencapai lapisan wanita usia subur yang belum pernah terpapar screening IVA ini tadi. Ya, luar biasa Bu Andri. Perilaku positif dari masyarakatnya akhirnya terbentuk gitu ya. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Ada 2 termin. Setiap terminnya ada 3 pertanyaan. Saya persilakan mungkin dari stakeholder ataupun Bapak Ibu dosen, tendik ataupun mahasiswa, silakan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bu Andri biar lebih interaktif. Atau mungkin kalau yang malu-malu boleh via chat Zoom. Monggo silakan. Ini nampaknya sudah ada pertanyaan dari chat Zoom Bu Andri, dari Ibu Iva Firdayanti. Mengapa model edukasi suportif dianggap lebih efektif dibandingkan edukasi kesehatan biasa dalam meningkatkan minat screening IVA? Mungkin mau langsung dijawab, Andri? Monggo. Ya, bisa Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, Bu Iva Firdayanti. Jadi pertanyaannya, mengapa model edukasi suportif dianggap lebih efektif dibanding edukasi kesehatan biasa dalam meningkatkan minat screening IVA? Baik, jadi tadi kami jelaskan selintas. Jadi untuk model edukasi suportif ini lebih efektif karena tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan saja, tetapi mengatasi hambatan emosional dan sosial. Ya seperti terutama tadi malu dan takut. Ini masalah terbesar dari minat atau perilaku screening kanker serviks gitu ya. Tidak hanya di Kediri, tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ternyata permasalahan ini masih menjadi momok bagi penyelenggara kesehatan. Jadi yang sering menjadi masalah utama perempuan akhirnya menunda screening. Jadi edukasi yang biasa ini cenderung hanya
bersifat informatif. Sedangkan untuk edukasi suportif ini melibatkan komunikasi personal. Komunikasi personal yang tadi kami sampaikan bahwa ternyata mereka butuh ya, WUS ini butuh untuk berkomunikasi langsung dengan tenaga kesehatan begitu. Sebenarnya bukan kita memandang remeh kader ya, bukan. Tapi memang kader ini memiliki memang kompetensi yang terbatas begitu ya Bapak Ibu. Kader sudah melakukan yang terbaik itu menjadi garda terdepan lah ya. Tetapi memang kadang informasi yang dibutuhkan oleh WUS itu kadang lebih dalam ya, sampai kenapa sih ini apa menyebabkan kanker dan sebagainya, mendengar oh virus virus itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ini yang bisa menjelaskan secara detail itu kan tenaga kesehatan ya, begitu. Jadi eh, untuk edukasi suportif ini selain tadi melibatkan komunikasi, kemudian ada dukungan psikologis juga dan testimoni nyata. Jadi eh, pengalaman-pengalaman dalam pemeriksaan ini diceritakan secara nyata sehingga WUS ini berkurang ya, mengurangi rasa takut dan malunya. Kemudian ada juga yang misalnya kader yang sudah melakukan IFA tidak segan-segan untuk saya temani, kalau tidak berani takut dan saya temani. Ojo Uti gitu ya. Yang meriksa itu perempuan. Nah ini, testimoni ini ternyata sangat perlu karena di masyarakat ya Nyon Sewu Bapak Ibu belum tahu ya semuanya kalau yang memeriksa IFA ini adalah perempuan. Jadi mereka masih ada yang beranggapan yang memeriksa ini ada dokter laki-laki misalnya atau perawat dan sebagainya. Dan ini penting. Ini disampaikan dalam edukasi itu sangat penting. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan edukasi suportif ini memiliki kemungkinan lebih dari 8 kali lipat ya untuk berminat melakukan screening, dan ini membuktikan bahwa pendekatan yang empatik berkelanjutan itu lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Andri. Artinya dengan komunikasi interpersonal itu kita lebih bisa melakukan in-depth interview ya Bu, yang lebih bisa menggali apa sih hambatan internal dari masing-masing wanita usia subur ini. Jadi lebih mengena nanti ya intervensi yang dilakukan. Ya, saya kira itu Bu Iva. Selanjutnya ini tadi di chat Zoom Pak Lulut bertanya, laki-laki boleh bertanya, boleh Pak Lulut, silakan bertanya langsung Pak Lulut. Ya, Terima kasih. jadi lebih interaktif. Ya, oke Selamat Natsmi atau Pak Lulut dulu, monggo. Monggo Pak Lulut. Sekarang bukan ladies first, bapak-bapak first. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Binta, terima kasih. Bu Andri, selamat ya. Hasil disertasinya. Kemudian tadi ditemukan rendahnya minat. Kemudian ternyata malu. Saya tidak ingin mengusulkan periksanya bapak-bapak, enggak. Bu Binta, suara saya jelas Bu Binta? Putus. Halo, Bu Binta. Suara saya putus-putus. Izin menjawab jelas Pak. Oh, jelas, gitu. Jelas, Pak. Ada potensi untuk dikembangkan ke paten, betul nggih Bu Andri, bahwa bisa swab periksa IFA. Swab periksa IFA. Itu mungkin problemnya diberi, ya ada petunjuk untuk memasukkan sendiri pengolesannya. Kemudian ada kamera yang bisa lewat probe seperti kolposkopi. Nah, itu memotret. Nah, yang baca kita. Jadi mereka yang mengoleskan asamnya itu, kemudian memotretnya. Jadi ada dua alat dari ini. Nah, hasilnya kita yang baca. Jadi itu temuan paten dan
bisa mengurangi malu tadi, karena yang meriksa sendiri. Mbok menawi gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung, Bu Vinta. Oke, monggo Bu Andri. Terima kasih banyak Pak Lulut. Ya, eh, Pak Lulut, memang sejak awal saya ini mau riset ini ya Pak Lulut ya, memang dari tenaga kesehatan itu selain kami in-depth interview dengan WUS, itu juga kita dengan FGD dengan ini tenaga kesehatan, terutama untuk pemegang program Pak Lulut. Jadi memang permasalahan itu yang mendasar ada di malu dan takut ya Pak Lulut. Dan saat ini memang sudah dikembangkan selain IVA itu ada kombinasi HPV DNA. Memang permasalahannya memang yang mendasar itu Pak Lulut. Awalnya memang berpikiran HPV DNA apakah ini juga bisa self sampling gitu ya. Ternyata memang tidak juga, tapi memang hasilnya lebih bagus. Jadi memang betul sekali Pak Lulut, kalau di luar negeri ini memang sudah di negara maju ya Pak Lulut. Ini dari jurnal internasional yang saya baca itu sudah dilakukan self sampling. Betul sekali. Jadi kader kalau di sana apa ya namanya? Hampir sama gitu ya. Kader itu diajari untuk cara pengambilan self sampling dan dia juga mengajarkan kepada wus-wus ini. Nah, jadi mereka diberikan kit begitu untuk ngambil sendiri self samplingnya, begitu. Dan sampai tadi pemotretan dan sebagainya dibaca oleh petugas. Ini memang sudah dilakukan di luar negeri Pak Lulut, tapi memang terbatas di negara maju. Untuk negara yang low atau middle, ini masih butuh effort yang lebih besar Pak Lulut, karena memang dananya juga tidak sedikit. Begitu Pak Lulut. Terima kasih banyak Pak Lulut, semoga nanti pemangku kebijakan ini bisa ini ya Pak Lulut, mengambil momen ini karena memang permasalahan kita ada di malu dan takut. Itu semoga dengan self sampling, dengan pemeriksaan untuk IVA juga tidak subjektif ya, tidak hanya manual, bisa dengan alat yang lebih canggih lagi. Terima kasih Pak Lulut. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Lulut. Semoga jawaban dari Bu Andri sudah bisa memuaskan pertanyaan. Misalnya matur nuwun Bu Vinta. Oke. Selanjutnya, nah Natsmi sudah antri dari tadi. Monggo, silakan Natsmi. Sebelumnya terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Sebelumnya permisi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, izin bertanya. Nah, mengapa perilaku screening kanker serviks ini dengan metode IVA masih rendah, padahal kanker serviks ini dapat dicegah. Nah, kemudian teman saya ini juga bertanya, Ibu, mungkin pertanyaannya sekarang ataukah nanti, nggih? Ada satu pertanyaan lagi. Silakan Bu Andri untuk memberikan jawaban. Ya, saya jawab dulu ya Mbak Natsmi ya. Izin menjawab, nggih, Bu. Jadi pertanyaannya mengapa perilaku screening kanker serviks dengan metode IVA ini masih rendah ya. Padahal kanker serviks dapat dicegah gitu ya. Izin menjawab, nggih, Jadi Bu. saya tegaskan kembali bahwa memang untuk perilaku screening IVA ini masih rendah, bukan hanya karena tadi kurangnya pengetahuan ya sebenarnya. Tetapi karena tadi yang lebih besar memang di hambatan psikologis itu, terutama malu dan takut. Di masalah sosial itu juga di studi kualitatif saya itu juga ada yang kalau misalnya positif itu anggapan ya masyarakat ini jelek gitu. Ini masih ada.
Tetapi yang paling banyak adalah di hambatan psikologis, ya. Jadi yang menjadi faktor utama rendahnya ini karena rasa malu, takut mengetahui hasil gitu ya, yang buruk, ya. Tidak memiliki tadi waktu yang banyak ya karena aktivitas sehari-hari serta kurangnya dukungan ini apa dari keluarga maupun lingkungan sosial. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak cukup dengan pemberian informasi, tetapi memang perlu pendekatan yang lebih suportif dan empatik. Mungkin begitu. Baik Ibu, terima kasih Bu Andri. Iya, Bu Andri ya. Memang merubah perilaku itu butuh waktu ya, Bu Andri. Betul sekali, Bu Ita. Oke. Nah, ini nampaknya ada saudari kita yang raise hand, Ibu Ika Yudianti. Monggo jika ingin menyampaikan pertanyaan pada Bu Andri langsung. Terima kasih Mbak Yuvrinta. Itu kayak di rumah ini ya, bidan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Binta dan Bu Andri. Stop ya. Risetnya sangat berdampak. Ini katanya sekarang gitu kan ya, riset berdampak. Eh, ada dua hal. Yang pertama, tidak bertanya, hanya saya menguatkan saja sambil sharing sedikit ya. Tahun lalu itu ada bimbingan skripsi saya yang eh, apa topiknya kurang lebih sama dengan disertasinya Bu Andri, cuman ya pasti jauh lebih sederhana. Jadi dia menerapkan metode promosi kesehatan dengan experiential learning ya. Jadi dia mengadakan edukasi di satu wilayah Kabupaten Malang yang partisipasi screening IVA-nya itu terendah nomor 2 atau nomor 1 gitu se-Kabupaten Malang, saya lupa. Nah, kemudian ada dua kelompok, yang satunya edukasi biasa konvensional yang seperti dilakukan hari-hari gitu ya, yang kelompok treatmentnya dia selain menggunakan memberikan edukasi sebagai mahasiswa juga dia melibatkan survivor dari CA Cervix. Jadi kalau tadi Bu Andri itu menggunakan ibu-ibu yang sudah pernah di screening IVA kalau nggak salah ya. Ini soalnya saya sambil nguji tadi dengarnya sambil mungkin ada yang meleset gitu yang saya dengar. Jadi dia meminta bantuan ibu-ibu atau survivor CA Cervix yang tentunya juga dulu ketahuannya itu pertamanya melalui IVA. Dan memang betul sama dengan hasilnya disertasinya Bu Andri ya. Jadi kelompok yang menggunakan experiential learning itu dengan pengalaman survivor CA Cervix itu banyak yang datang pada saat dia melakukan pemeriksaan IVA bekerja sama dengan puskesmas tempat. Saya lupa persisnya perbedaannya sampai berapa ya, karena dia belum revisi saya bahas sampai sekarang. Padahal penelitiannya bagus sekali gitu ya. Itu Bu Andi, jadi memang benar-benar kalau mungkin ya dari yang ngomong itu dari kalangan masyarakat sendiri, punya karakteristik yang mirip dengan audiens itu lebih mengena ya. Tadi melibatkan emosi gitu. Demo gitu kan juga melibatkan emosi ya. Jadi nggak hanya sekedar transfer pengetahuan semata. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau saya tidak salah baca PPT-nya ada media video juga ya, Bu Andri ya. Apa bisa sedikit di-spill gitu ya. Isinya videonya kira-kira apa gitu. Kalau memungkinkan ditayangkan sedikit aja Bu, ngintip sedikit Bu. Boleh kan? Matur nuwun. Bu Minta dan Bu Andri. Sukses. Terima kasih Bu Ika. Monggo Bu Andri bisa langsung menanggapi. Terima kasih banyak Bu Ika. Ya betul sekali Bu Ika. Memang riset ini memang tadi ya permasalahannya mendasar sebenarnya, sederhana. Ya memang tidak mau
atau malu ya untuk periksa. Memang padahal untuk IFA ini gratis gitu ya. Seluruh Indonesia ini gratis ya. Karena dengan bahan dan alat yang sangat ya sederhana begitu, tapi peminatnya ini sangat minimal. Dan memang kita harus berpikir gimana ya caranya biar ibu-ibu ini tertarik ya, WUS ini tertarik untuk periksa. WUS yang sudah menikah itu terutama. Sasaran kami itu yang belum sama sekali screening IVA. Karena kalau tidak kami batasi itu, kami ini pengalaman dari testimoni dari Lahan tadi yang sudah periksa itu cenderung yang mau dari tiap tahun itu yang periksa nama itu lagi terus begitu. Ya, karena ya sudah merasakan memang manfaatnya besar dan tadi tidak sakit, memang ya diperiksa perempuan, privasi terjaga dan sebagainya. Nah, ini memang eh, problem ya bagi kita sehingga tadi yang kami ambil memang testimoni dari yang sudah melakukan. Awalnya eh, kami berpikir memang untuk menghadirkan survival gitu Bu Ika. Ya, pernah saya menghubungi Bu Vinta juga ya untuk karena Bu Vinta juga riset di Rumah Sakit Bayangkara tentang survival yang CA ya Bu ya. CA payudara dan kanker serviks gitu ya. Saya ingin menghadirkan, tetapi setelah memang saya konsulkan, memang masih belum, karena memang ternyata prosesnya tidak mudah Bu Ika. Ternyata memang melakukan pendekatan, menghadirkan, dan memang menjamin ini memang masih Privasinya. belum Ya. ya privasinya itu. Memang sangat bagus. Dan kami pun sebenarnya pernah juga di ini kebutuhan itu di analisis kebutuhan kami tanya juga kalau kita datangkan itu pernah. Jadi memang dasar kami melakukan intervensi itu salah satunya dari ini menganalisa masalah dan kebutuhan gitu. Ya, yang kebutuhan ini terutama kami beri ini juga pilihan bagaimana kalau kita ini menghadirkan yang sudah pernah kanker. Jadi ini masih polemik kemarin. Jadi oh nanti tambah takut misalnya gitu. Ada yang enggak apa-apa Bu, kalau nggak ditakut-takuti itu kita ini enggak ada yang mau pergi. Nah, ini ada perbedaan pendapat seperti itu. Sehingga sebenarnya itu sangat bagus Bu Ika. Memang kita harus melihat ini nanti kebutuhan dan ini SDM juga budaya dan sebagainya. Begitu Bu Ika. Untuk videonya ini sebentar ya. Videonya dan leaflet itu kami buat eh, berkaitan begitu ya. Jadi dan kami konsulkan kepada pakar untuk karena saya R&D ya Bu. Jadi di tahap 1 ini ada analisis tadi masalah dan kebutuhan sehingga ketemu ternyata enggak semua harus aplikasi Bu Ika. Karena saat itu wah ini Justru yang bermasalah itu kadang kan nggak tercover internet ya Bu Andri. Yang banyak masalahnya itu nggak bisa pakai HP gitu kan. Kadang-kadang seperti itu kan. ya. Jadi awalnya ke aplikasi ternyata pada saat ujian diberi masukan oleh promotor, penguji, ya itu Ibu harus lihat ini dulu. Ya mungkin kita semua dan mahasiswa harus berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan masyarakat kita gitu. Jadi bukan ini keinginannya tenaga kesehatan ya atau kita ya, karena senternya adalah klien ya atau masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Nah, karena kalau nggak sesuai ini kemungkinan ya tidak digunakan atau kesulitan mungkin itu untuk mengakses. Ya, ini saya share.
semua output kami sudah kami berikan kepada stakeholder, jadi mereka bisa mengadopsi ini Puika, dan karena sudah kami hadirkan semua. Apa itu kanker serviks atau kanker leher rahim? Kanker serviks adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel di leher rahim tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Penyakit kanker serviks merupakan kanker yang paling banyak diderita oleh kaum Izin Bu perempuan. Andri, yang ketika menyebabkan memutarkan kematian ini pada kepada usia 20 audiens, itu Apa sambil penyebab kanker serviks? Bu Andri memberikan Yaitu virus edukasi HPV atau dan audiens papillomavirus terutama Saptipa hening 16 dan ke-18. mencermati video ini? Apa yang termasuk faktor risiko? Stop dulu Faktor Mas risiko Bayu. di Terima kasih antaranya Bu Ika. adalah Jadi hubungan seksual pada usia muda atau pernikahan dini, berganti-ganti pasangan seksual, melahirkan banyak anak. intervensi saya ini paket edukasi suportif ini kami berikan selama 7 hari ya, di paketnya itu. Di tahap pertama itu ada edukasi langsung oleh tenaga kesehatan, terutama ini bidan pemegang program. Kemudian kita pre-post, kita berikan leaflet. Kemudian ada testimoni dari WUS yang sudah pernah periksa. Kemudian di hari ketiga, Bu Ika, karena mereka sudah kita masukkan dalam grup, ini baru kita ingatkan, kita kuatkan lagi dengan video ini. Oh Begitu. ya, oke. Baru hari ke-7 kita evaluasi minatnya. Jadi paket edukasi ini memang lebih efektif jika dilakukan lengkap seperti ini. Jadi terstruktur dengan multimodal, dengan tahapan-tahapan tadi sebelum dilakukan pemeriksaan. Karena memang selama ini sebagian besar melakukan ini pada saat pemeriksaan. Nah, ini yang kita berikan masukan bahwa edukasi sportif ini lebih efektif diberikan sebelum adanya pemeriksaan screening kanker serviks begitu. Keempat, melakukan vaksinasi HPV. Dan di sini yang terakhir ada testimoni juga, kita ulangi lagi di akhir. Atau HPV DNA. Ketujuh, segera tindak lanjuti jika hasil tes Begitu mungkin ada masukan. Terima kasih banyak. Sudah bagus Bu Andri, ini sangat bagus. Ya, terima kasih banyak Bu Iya, Ika. sama-sama. Segera selesai juga. Semangat ya Bu Ika. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Andri atas jawabannya. Dan mungkin masukan yang bagus dari Bu Ika nanti ke depannya bisa kita hadirkan survival cancer-nya Bu Andri. Ya, jadi PR kita nanti adalah menghilangkan rasa takut baik dari WUS-nya ataupun nakesnya. Jadi nakesnya biar nggak khawatir juga, jangan-jangan nanti mereka tambah takut. Nah, ini jadi PR-nya jadi dua nih ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ika dan semoga cepat selesai disertasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh Saudari Diva, silakan Diva. Permisi Ibu, permisi Bapak, izin bertanya kepada Bu Andri. Nah, tadi kan dikatakan di PowerPoint untuk model edukasi suportif dengan aplikasi WhatsApp. Nah, di sini bagaimana peran WhatsApp dalam model edukasi suportif untuk meningkatkan screening pada IVA? Terima kasih Bu Andri. Silakan Bu Andri untuk merespon Terima pertanyaan kasih Diva. Ya, untuk perannya WhatsApp ya. Tadi saya sudah sampaikan sekilas bahwa dalam pemberian edukasi suportif ini, salah satu media yang kita gunakan adalah WhatsApp group. Ya, jadi media ini sangat sederhana, tetapi manfaatnya luar biasa. Ya, jadi media ini berperan
untuk kita melakukan komunikasi berkelanjutan. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa video yang singkat tadi kita berikan di hari ketiga gitu ya, di WhatsApp group sebagai pengingat, penguat ya untuk melakukan screening kanker serviks. Dan di situ juga di WhatsApp group ini kita selain memberikan pesan, motivasi, itu juga mengingatkan untuk apa jadwal pemeriksaan. Nah, ini yang tadi yang saya spill ya sedikit di PPT tadi karena kadang itu ada ya sebagian yang banyak memang malu dan takut, tapi kadang ada yang butuh penguat dan butuh pengingat. Karena tadi menunda aja bisa membatalkan gitu ya keinginan untuk melakukan gitu. Jadi dengan WhatsApp ini kita sesuaikan ya dengan konteks budaya lokal dan komunikasinya lebih santai dan tidak formal gitu. Jadi ini bisa lebih lebih santai gitu ya untuk mau datang ke fasilitas kesehatan. Jadi eh, WhatsApp ini salah satu strategi yang sederhana namun efektif untuk meningkatkan minat dan tindakan nyata untuk melakukan screening kanker serviks. Itu Mbak Diva, semoga lebih jelas. Izin menjawab, baik, terima kasih Bu Andri. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Masih tersisa satu kesempatan lagi. Oh, ini Bu ada Vinta, pertanyaan. saya bisa bertanya. Oke, monggo. Sepertinya suara Bu Eni ya. Oke, Ya. monggo Bu Eni. Terima kasih Bu Vinta. Bu Andri, selamat ya. Ini saya juga pernah ya meneliti tentang edukasi suportif. Nah, model yang dipakai Bu Andri itu tadi saya nggak mengikuti sepenuhnya ya Bu, saya sambi-sambi. Menurut Bu Andri, apakah kita sebagai nakes, ini kita juga dosen begitu ya. Menurut Bu Andri dengan model yang sudah diteliti ini, apakah kita masih perlu ya membuat model-model lain yang kira-kira lebih baik lagi? Karena menurut saya loh ya ini ya, menurut saya orang tidak mau periksa itu bukan malu, tapi takut akan vonis yang akan diterima gitu loh Bu. Nanti apa hasilnya itu sebetulnya bukan malu kalau menurut saya ya. Jadi sebetulnya untuk IVA itu berat untuk dilaksanakan itu bukan karena nanti aku diperiksa begini-begini, hasilnya bagaimana, itu yang nggak siap. Nah, saya ingin jawaban dari Bu Andri, kira-kira model yang seperti apa supaya nanti masyarakat itu bisa siap ya untuk menerima vonis dari hasil pemeriksaan IVA. Demikian Bu Andri, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni. Ya. Monggo Bu Andri untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Untuk hasil riset kami memang masalah terbesar itu di hambatan psikologis. Jadi selain dengan kuantitatif, kami lanjutkan dengan kualitatif. Ya, jadi malu dan takut ini masih menduduki yang utama. Ya, jadi selain malu, memang takut, betul sekali. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kami tanya, takut sih enggak ada, Bu. Tapi malu dibuka itu loh, malu dibuka barang yang sensitif. Itu juga ada dan banyak. Yang takut juga banyak memang. Jadi dalam pendekatan model edukasi suportif ini kami mengambil dari teori salah satunya hybrid model. Ya, di situ kami
gali persepsi-persepsi dari masyarakat, bagaimana persepsinya tentang kerentanan, kemudian persepsi manfaatnya, benefitnya, kemudian apa ada just to action, apa yang mendorong, dan sampai terbentuk self efficacy. Memang di intervensi kami yang dalam model HBM ini kita tekankan kepada edukasi selain tadi ya informasi tentang apa itu kanker, yang lebih kita dalami juga kita tekankan adalah di ini apa di tindak lanjut ya. Jadi ini penting karena apa? Kadang masyarakat hanya menangkap bahwa informasi kalau diperiksa IFA, kalau positif, oh itu kanker. Nah, dalam edukasi suportif ini makanya kita lengkapi untuk memberikan edukasi terutama di tindak lanjut. Jadi apa yang harus kita lakukan jika yang pertama adalah hasil IFA yang positif misalnya. Jadi kita yakinkan betul oleh tenaga kesehatan bahwa misalnya kalau IFA positif misalnya kurang dari 70%, ibu-ibu jangan khawatir, jangan takut, ada di leaflet saya dan video. Karena dengan kurang dari 70% ini bisa dilakukan krioterapi. Dibekukan gitu ya porsionya agar sel prakanker ini tidak akan berkembang. Kemudian kita tegaskan kembali, kita beritahu gimana kalau lebih dari 70% misalnya. Kita lakukan rujukan ya di rumah sakit ada tindakan kolposkopi dan sebagainya. Dan kita dampingi, dirujuk, itu kita yakinkan bahwa kalau sudah positif ini jangan khawatir, jangan takut. Ini memang butuh waktu ya dan eh, makanya untuk edukasi ini memang harus secara terstruktur dengan lengkap. Untuk pengembangan teori model-model yang lain ini bisa nanti dikembangkan misalnya HBM dengan TPB dan sebagainya Ibu untuk lebih mengurangi lagi dari WUS ini terutama terkait dengan hasil screening kanker serviks yang positif. Mungkin itu Bu Eni yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih banyak Bu Andri. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Terima kasih untuk Bu Eni atas pertanyaannya dan terima kasih juga buat Bu Andri atas jawabannya. Baik, nampaknya sesi tanya jawab kita sudah berakhir ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa metode edukasi suportif bervariatif yang dikembangkan oleh Bu Andri dengan pendekatan yang humanistik dan penuh empati ini nampaknya mampu ya menggali emosi pikiran bawah sadar. Malu dan takut itu ada di situ letaknya. Dan namanya kita juga punya PR untuk berkelanjutan gitu Bu Andri melaksanakan kerjasama dengan stakeholder karena masih tersisa 50% lagi WUS yang belum pernah melakukan screening IFA. Ini semoga kedepannya kerjasama antara Prodi Kebidanan Kediri dengan para stakeholder bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin sebelum kita tutup, saya menyampaikan sebuah pantun dan saya minta cakepnya ya. Siap. Beli buku di pasar raya. Cakep. Buku sejarah penuh cerita. Terima kasih atas ilmunya. Semoga berkah dan mengalir cerah untuk semesta. Kita Mungkin Bu Andri ingin menyampaikan sedikit closing statement. Silakan Bu Andri. Ya, terima kasih. Sebelum saya memberikan closing statement, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu sekalian, terutama dari Poltekkes Kemenkes Malang yang telah mensupport kami sehingga
kami bisa menyelesaikan tugas belajar ini tepat waktu. Terima kasih juga kepada stakeholder yang luar biasa eh, bekerja sama dengan kami, mensupport, dan pada seluruh Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil riset ini eh, berdampak begitu ya. Untuk closing statement saya, hari ini kita belajar bahwa mengubah perilaku bukan sekedar memberi tahu, tetapi memang harus menyentuh keyakinan, membangun keberanian, dan menghadirkan dukungan yang nyata. Karena perempuan yang sehat bukan hanya melahirkan generasi yang kuat, tapi juga membangun masyarakat yang tangguh. Mari kita jadikan deteksi dini ini bukan sekedar program, tapi budaya, bukan sekedar pesan, tapi gerakan, bukan sekedar wacana, tapi tindakan. Sebab satu langkah kecil screening hari ini dapat menyelamatkan satu kehidupan di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kebersamaannya. Mari kita jaga kesehatan, kuatkan deteksi dini, dan sebarkan manfaat seluas-luasnya. Terima kasih banyak Ibu Mentor Buvinta Esti Kundarti. Terima Assalamualaikum kasih Bu Andri. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Andri. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua serta seluruh stakeholder dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan knowledge sharing ini. Saya selaku moderator sekaligus mentor dari Dr. Triatmi Andri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LMS-nya sudah dibuka ya Bu? Waktu saya serahkan kembali pada Mbak Aurel selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vinta. Peserta sharing session yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan pada hari ini telah kita lalui bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk peserta sharing session yang mengikuti melalui LMS Kemenkes, tak lupa kami mengingatkan untuk menyelesaikan sesi kuis dan survei evaluasi untuk dapat mendapatkan e-sertifikat. Akhir kata, saya selaku pembawa acara dan pelaksana yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aurel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya Bu.